Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah alur cerita lanjutan dari series Donghua Tales of Holding Gods. Jadi, untuk kenyamanan bersama, silahkan tonton seriesnya terlebih dahulu ya. Terima kasih. Aduh, sakit sekali. Kinmu turun dan rasa sakit yang menyengat memenuhi seluruh anggota tubuhnya, membuatnya menghirup udara dingin. Teknik Vajra tak terkalahkan milik biksu itu telah membuat tubuhnya sangat tahan banting, sampai-sampai senjata spiritual pun tidak bisa melukainya. Semua jenis seni ilahi juga tidak berguna melawannya, membuat pertarungan ini sangat melelahkan bagi Kinmu. Kekuatan serangan biksu banci juga mencengangkan, sehingga daging Kinmu pecah. Ini terutama karena tongkat biksu 9 cincin yang hampir menghancurkan kepalanya. Untungnya, serangan biksu itu cukup langsung, jadi dia tetap mati di tangan Kinmu. Para praktisi seni ilahi dari alam 6 arah cukup kuat, aku tidak bisa meremehkan mereka. Kinmu menyentuh benjolan di kepalanya dan menghirup udara dingin. Dia melakukan teknik eliksir 3 tubuh penguasa untuk melancarkan darah dan ki-nya agar darahnya tidak menggumpal. 2 tulang rusuknya patah, dan daging di punggungnya berlumuran darah. Luka-luka ini mungkin berasal dari saat biksu banci menghantamkan mudra gunung Meru miliknya ke tubuhnya. Teknik eliksir 3 tubuh penguasa memiliki efek yang sangat baik dalam menyembuhkan luka, tetapi tetap tidak sebanding dengan pil spiritual dan obat mujarab. Untungnya, luka-luka saat ini tidak fatal. Biarkan aku kembali ke desa dulu untuk menyembuhkan diri sebelum mencari kera iblis. Kinmu menyambung kembali tulang rusuk yang patah dan membuang mayat biksu itu. Tidak ada aturan untuk mengubur mayat di reruntuhan besar karena darah dari mayat akan menarik binatang buas yang akan melahapnya. Paling-paling, hanya tulang yang akan tersisa. Sementara jika keberuntungan tidak berpihak pada orang yang meninggal, bahkan tulang pun mungkin tidak akan tersisa. Kinmu kembali ke desa dan memetik beberapa ramuan spiritual dari kebun herbal di luar desa. Dia memurnikan 2 tungku pil spiritual, 1 digunakan untuk menyembuhkan luka luar, sementara yang lain untuk luka dalam. Kemudian dia meminta air liur naga dari kilin naga untuk menyelaraskan obat tersebut. Kilin naga memperhatikan kondisi Kinmu yang babak belur dan menatapnya dengan bingung, namun, ia tidak menyelidikinya. Kilin naga berjongkok tanpa bergerak di pintu masuk desa dalam posisi berjaga seperti yang dilakukannya di perguruan tinggi kekaisaran. Tetapi Kinmu merasa bahwa ia mungkin hanya berjaga secara formal. Sebaliknya, ia sebenarnya bermalas-malasan, bahkan tidak mau bergerak. Raja Iblis Dutian juga tetap tak bergerak. Kilin naga terlalu malas untuk bergerak, sementara ia terpaku di tempatnya oleh si tuli. Kinmu pulih dengan tenang. Ketika malam tiba, si tuli masih belum kembali. Penduduk desa lainnya juga masih belum kembali. Keesokan harinya tiba, dan kepala desa beserta yang lainnya masih belum kembali. Paru-paru Kinmu masih terasa sakit, sehingga ia tidak bisa bernapas dengan berat, tetapi luka di tulang rusuk dan punggungnya sudah sembuh. Jika seseorang ingin paru-parunya yang terluka sembuh lebih cepat, sebaiknya orang itu menguapkan dirinya sendiri, agar gas obat dapat masuk ke paru-paru. Namun, tidak ada yang bisa membantuku menjaga api. Pemuda itu melakukan teknik eliksir 3 tubuh penguasa dan berjalan perlahan. Ia bernapas perlahan, agar paru-parunya yang terluka sembuh sedikit lebih cepat. Tiba-tiba, ia teringat sebuah pertanyaan, setelah tahun baru, apakah aku akan berusia 15 atau 16 tahun? Usianya selalu menjadi perdebatan di antara penduduk desa. Kepala desa dan nenek telah berdebat beberapa kali tentang hal ini tetapi tidak mencapai solusi yang jelas. Nenek Si telah menggendong Kinmu dalam balutan kain saat musim semi, dan saat itu ia berusia 2 hingga 3 bulan. Ia percaya Kinmu lahir sebelum tahun baru, sementara kepala desa percaya bahwa ia lahir setelah tahun baru. Jika ia lahir sebelum tahun baru, ia akan berusia 16 tahun. Jika itu terjadi setelahnya, dia masih berusia 15 tahun. Setiap tahun baru, keduanya selalu bertengkar soal ini, dan dia menduga mereka akan bertengkar lagi kali ini. Saat dia memikirkannya, Kinmu mendengar suara dengung dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia melihat beberapa serangga berwarna emas terbang dari hutan di luar desa. Dia berkedip, dan serangga-serangga emas itu berdengung pergi, menghilang ke dalam hutan. Lebih banyak serangga muncul kemudian dan berputar-putar di sekitar desa sebelum menghilang kembali ke dalam hutan. Wanita dari kastil 3 keajaiban itu telah tiba.
Tatapan Kinmu berkedip. Wanita dari Kastil Tiga Keajaiban jauh lebih kuat daripada Biksu Banci dan dapat mengendalikan kawanan serangga. Serangga-serangga itu berbisa dan telah dimurnikan olehnya hingga seperti baja, mampu menggigit senjata spiritual dengan bersih. Wanita itu dapat mengendalikan ribuan serangga. Dengan jumlah sebanyak itu, Kinmu pasti tidak akan mampu melawan semuanya jika mereka menyerangnya sekaligus. Dia akan dimakan habis dalam sekejap. Daripada membiarkannya membantai jalannya masuk ke desa, kenapa aku tidak menyelesaikannya di luar saja? Kinmu melihat sekeliling dan sampai di toko ramuan apoteker. Dengan hati-hati ia mengeluarkan sebuah pot pecah berisi beberapa kalajengking yang saling mengacungkan capitnya. Duri-duri di ekor mereka bergerak maju saat mereka memperebutkan pil spiritual yang telah diberikan Kinmu kepada mereka sebelumnya. Ia membawa pot pecah itu keluar dari desa, dan kilin naga itu meliriknya sebelum bertanya dengan suara rendah, "Pemimpin sekte, apa yang akan kau lakukan?" "Bertarung," kata Kinmu tanpa ampun. "Bertarung lagi," kata kilin naga dengan acuh tak acuh. "Jangan kembali dengan luka di mana-mana kali ini." Kinmu membawa panci ke tepi sungai sementara beberapa serangga terus mengikutinya, bersembunyi di antara semak-semak dan dedaunan. Kinmu berhenti dan menunggu sejenak. Dia melihat jumlah serangga bertambah di sekitarnya saat mereka berbaring di permukaan sungai. Seolah-olah lapisan emas menutupi permukaannya. Serangga-serangga itu memancing ikan-ikan besar sungai bergelombang, dan beberapa di antaranya melompat keluar dari air, ingin memakan mangsa yang berkilauan itu. Namun, ketika ikan-ikan besar itu melompat ke udara dan membuka mulut besar mereka dengan ganas, serangga-serangga itu mulai berkicau aneh dan menjadi sepanjang 3 meter. Mereka kemudian menerkam tubuh ikan-ikan besar itu dan mulai menggerogotinya. Tak lama kemudian, hanya tulang-tulangnya yang tersisa, yang jatuh kembali ke air. Sudut kelopak mata Kinmu berkedut. Monster ikan sungai bergelombang sangat kuat, kekuatan mereka sebanding dengan praktisi seni bela diri alam embrio roh dan alam 5 elemen. Namun, di hadapan serangga berbisa yang dipelihara oleh wanita dari Kastil Tiga Keajaiban, mereka tidak mampu menahan satu pukulan pun. Pemimpin Sekte Iblis Surgawi. Sebuah suara datang dari hilir, dan Kinmu menoleh ke arah sumber suara itu. Dia melihat wanita dari Kastil Tiga Keajaiban menginjak kawanan serangga berwarna emas yang terbang dari hilir sungai bergelombang. Dia tidak bisa terbang, tetapi serangga-serangga itu bisa. Mereka mengelilinginya dalam jumlah yang tak terhitung, dan ada juga serangga betina berwarna emas yang jauh lebih besar ukurannya daripada serangga berbisa lainnya. Wanita itu berdiri di punggung serangga betina ini. Kinmu tersenyum manis dan bertanya, "Bagaimana saya boleh memanggilmu kakak?" Qiu Yue berada beberapa ratus meter dari Kinmu ketika dia menghentikan kawanan serangganya untuk bertanya dengan penasaran, "Pemimpin Sekte Iblis Surgawi memiliki posisi yang begitu penting dan seharusnya menjadi orang yang memegang kekuasaan tertinggi di bawah langit. Mengapa Anda begitu sopan kepada musuh Anda, memanggil saya kakak?" Kastil Tiga Keajaiban memiliki 3 keajaiban, serangga, racun, dan wanita cantik. Wanita ini memiliki kecantikan yang memukau. Sekali pandang saja, orang-orang akan mengabaikan serangga berbisa yang mematikan rasa di kulit kepala. Sebaliknya, jantung mereka akan berdebar kencang karena terpukau oleh kecantikannya. Kinmu menggelengkan kepalanya. "Begitu aku berada di reruntuhan besar, aku bukan lagi pemimpin sekte-sekte iblis surgawi dan sekarang menjadi anak dari para tetua di desa. Kakakku, jika kau bersedia melupakan dendammu, aku bisa mengundangmu ke desa untuk tahun baru. Perayaan di reruntuhan besar kami sebenarnya cukup ramai dan meriah." Qiu Yue berkata, "Setelah membunuhmu, aku bisa pulang untuk tahun baru." Wajahnya kemudian memucat, dan kesedihan terpancar dari matanya. "Aku lupa, rumahku sudah tidak ada lagi, dihancurkan olehmu dan guru kekaisaran kedamaian abadi. Rumahku berada di Kastil Tiga Keajaiban, guru besarku adalah Tuan Sejati Tian, guruku adalah Tian Yufei. Dalam pertempuran kota Daxiang, Sekte Iblis Surgawi memindahkan pasukan kedamaian abadi ke kota dan membunuh banyak kakak dan adik seniorku. Guruku melindungi pelarianku hanya untuk mati di tangan jenderal besar yang memimpin pasukan." Dia tampak tertawa namun tidak tertawa, menangis namun tidak menangis. Dengan tatapan dingin, dia berkata dengan suara lembut, "Guru Sekte Iblis Surgawi, kau sudah menjadi guru Sekte Iblis Surgawi saat itu, bukan?"
Untuk dapat memobilisasi begitu banyak ahli sekte iblis surgawi, tidak ada orang lain yang mampu melakukan ini. Kaulah yang memobilisasi para ahli sekte iblis surgawi untuk menghancurkan tujuan besar pasukan sukarelawan kami, untuk menghancurkan kastil tiga keajaiban kami. Dengan tatapan penuh kekaguman, dia menambahkan, aku telah kembali ke kastil tiga keajaiban secara diam-diam, tetapi kastil itu sudah hancur. Anggota keluargaku diperlakukan sebagai pemberontak dan dieksekusi di depan umum. Guru sekte iblis surgawi, apakah menurutmu aku harus membunuhmu? Qinmu menghela napas. Seharusnya begitu. Namun, seharusnya kau tidak memberontak sejak awal. Ketika kau memberontak, kau seharusnya tahu bahwa jika pemberontakan gagal, ini akan menjadi satu-satunya hasil bagi keluargamu. Qiu Yue melangkah maju dan berkata dengan tegas, kebenaran harus dijunjung tinggi oleh rakyat bahkan di bawah ancaman eksekusi. Keadilan hanya dapat dimenangkan dengan mengorbankan nyawa manusia. Jika tidak, di mana letak kebenaran, di mana letak keadilan? Meskipun aku berasal dari jalan iblis, aku rela menjadi orang seperti ini. Guru sekte iblis surgawi, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Silakan bergerak, aku akan mengantarmu pergi. Qinmu merasakan penghormatan yang mendalam dan berkata dengan tegas, orang-orang yang menempuh jalan berbeda tidak dapat bekerja sama, nona muda, tolong. Qiu Yue berteriak tegas, dan lengan bajunya berkibar. Serangga berbisa mengerumuni Qinmu dari segala arah, dan jumlahnya sangat beragam dan banyak sehingga sulit dihitung. Beberapa akan membesar tertiup angin, yang lebih besar akan tumbuh hingga berukuran 3 hingga 6 meter, sementara yang lebih kecil akan menjadi sebesar baskom cuci. Ada juga yang tidak membesar tetapi malah menyusut. Serangga berbisa jenis ini adalah yang paling berbahaya karena semakin kecil ukurannya, semakin sulit untuk diwaspadai. Mereka dapat membuat terowongan ke dalam tubuh manusia jika manusia tidak siap dan menggerogoti 5 organ dalam dan 6 usus. Bahkan ada beberapa serangga berbisa yang dapat menelan jiwa dan menyerap kultivasi ki vital lawan. Qinmu membuka kendi itu, dan energi vitalnya mengalir ke dalamnya. Sepasang kalajengking melompat keluar dan tiba-tiba membesar, menjadi lebih dari 60 yard panjangnya. Cangkang hitam di tubuh mereka ditutupi dengan tanda rune yang sangat indah dan aneh yang terus menyala. Aura menakutkan menyapu udara, dan kawanan serangga yang berdatangan tiba-tiba jatuh dari langit seperti hujan. Qiu Yue terkejut dan segera berbalik untuk melarikan diri. Tiba-tiba, ekor kalajengking raksasa menjulur keluar dan memanjang tanpa henti seperti rantai, mengaitkan wanita itu dan membunuhnya dalam satu serangan. Qinmu menghela napas. Dia melihat kalajengking ini bertarung memperebutkan mayat Qiu Yue, yang mengakibatkan gelombang besar di sungai. Ketika gelombang meluap ke langit, dia mengaktifkan kendi itu dan kalajengking itu menyusut. Mereka kembali ke dalam dan terus bertarung di sana. Mayat Qiu Yue telah dicabik-cabik oleh mereka dan tenggelam ke sungai, di mana ia hanyut oleh arus. Qinmu membawa kendi itu kembali ke desa lansia cacat, dan kilin naga mengamatinya di pintu masuk desa. Ia melihat pemuda itu tidak terlalu senang, jadi ia tidak mengatakan apa-apa. Qinmu meletakkan panci dan menarik Raja Iblis Dutian mendekat. Ia memukul, menendang, dan bahkan memanggil angin dan petir untuk menyerang patung dewa itu beberapa kali sebelum melepaskannya. Raja Iblis Dutian tergeletak di tanah tanpa bergerak, kehilangan puluhan bagian tubuhnya. Ia merasa sangat sedih dan menggerutu, kapan aku memprovokasimu? Setelah mengalahkan Raja Iblis Dutian, Qinmu merasa jauh lebih baik. Tiba-tiba, ia mendengar seseorang berteriak dari luar, pemimpin sekte iblis surgawi ada di sini. Semuanya, cepat kemari. Wajah Qinmu menjadi gelap. Ia pergi ke kamar Nenesi dan mengambil cermin yang biasa digunakannya untuk berdandan dan merawat diri. Ketika ia keluar dari desa, ia melihat beberapa praktisi seni ilahi bergegas mendekat. Ia mengangkat cermin tembaga ini, dan energi vitalnya mengalir ke dalamnya. Cahaya dari cermin itu menyinari para praktisi seni ilahi, dan jiwa mereka terbang menjauh, tersebar. Mayat mereka kemudian jatuh dari langit. Pemuda itu kembali ke desa dan meletakkan cermin itu kembali ke meja rias Nenesi, sambil berpikir dalam hati, akankah ini semua berakhir? Tidakkah mereka akan membiarkanku merayakan tahun baru dengan layak?